Assalamualaikum anakku yang solih dan solihah. Semangat pagi, selamat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis dan bukunya segera disiapkan ya nak. Baiklah anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah bersama Ustazah Ida. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan PPKN dan juga muatan matematika. Baiklah anak-anakku, agar kalian lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita lihat video motivasi berikut ya. Anak-anakku, dari video tersebut bisa kita ambil hikmah bahwasanya kita harus selalu menghormati, menghargai orang tua kita yang mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan kita. Maka dari itu, bahagiakanlah kedua orang tua kita dengan cara rajinlah belajar dan patuhi perintah orang tua ya nak. Nah, untuk selanjutnya kita sudah masuk materi, yaitu kita akan belajar muatan PPKN terlebih dahulu ya. Nah, pada muatan PPKN ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian memahami pembagian tugas di rumah. Yang kedua, agar kalian memahami perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dan yang ketiga adalah agar kalian memahami sikap terhadap saudara dan teman. Untuk yang pertama adalah pembagian tugas di rumah.
Nah, di rumah pasti ada keluarga ya nak ya. Dan keluarga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keluarga inti. Nah, keluarga inti ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selanjutnya adalah keluarga besar, yang terdiri dari ayah, ibu, anak, nenek, kakek, keponakan, dan lainnya. Nah, dalam suatu keluarga itu memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda. Nah, ini ayah berjenis kelamin laki-laki. Adik perempuan berjenis kelamin perempuan. Ibu berjenis kelamin perempuan. Sedangkan kakak berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini kakak laki-laki berjenis kelamin laki-laki. Nah, untuk pembagian tugas di rumah, tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Misalnya, membantu ibu membersihkan rumah. Dan untuk tugas kita terhadap saudara adalah misalnya membantu adik belajar. Nah, dalam melaksanakan tugas, kita harus saling menghargai. Selanjutnya, keberagaman tugas di rumah. Nah, tugas anggota keluarga itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Misalkan, ibu tugasnya adalah menyiapkan makanan, lalu ayah membersihkan kebun, dan anak membantu pekerjaan rumah. Nah, untuk keberagaman tugas di rumah, setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ya. Jadi, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama sehingga semua pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Nah, sikap tersebut sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Dalam anggota keluarga, ada yang usianya lebih tua dari kita. Nah, ayah, ibu, dan kakak adalah anggota keluarga yang usianya lebih tua dari kita. Adik adalah anggota keluarga yang usianya lebih muda dari kita. Nah, untuk perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah, misalkan, yang pertama adalah mendahulukan ayah mengambil hidangan saat makan bersama adalah salah satu bentuk sikap hormat ya anak-anak. Yang kedua, mendengarkan nasihat orang tua. Nah, ini merupakan perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah. Untuk selanjutnya adalah tidak bersuara keras ketika berbicara dengan orang tua. Jadi anak-anakku, kita dilarang untuk berbicara keras atau bersuara tinggi terhadap orang tua ya. Selanjutnya adalah tidak memotong pembicaraan orang tua. Karena ketika kita memotong pembicaraan orang tua, ini merupakan sikap yang tidak terpuji. Nah, jadi kita harus bersikap hormat dan santun terhadap orang tua. Kepada yang lebih muda, kita harus saling menyayangi. Nah, untuk sikap santun terhadap saudara dan teman. Nah, kita harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan disayang saudara dan teman. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Jadi, sikap santun dan adil ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya anak-anak. Nah, untuk sikap santun dan adil ini kan merupakan pengamalan sila Pancasila ya yang kedua. Dan contohnya adalah yang pertama, adil dalam membagi makanan. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman. Dan memberikan porsi pekerjaan yang sama saat melaksanakan tugas kelompok. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Nah, untuk tugasnya bisa dibuka buku Bupena 2B ini ya. Nah, di buku ini kita buka halaman 9. Di sana ada keterampilan kinerja praktik. Nah, untuk keterampilan ini hanya mengisi tabel ya anak-anak. Untuk selanjutnya adalah dibuka lagi halaman 24. Nah, untuk muatan PPKN di situ nanti
dikerjakan nomor 2 dan 3 saja. Nanti setelah dikerjakan, jangan lupa difoto. Selanjutnya, kirim ke ustazah. Untuk pengumpulan tugas jangan sampai telat ya anak-anak. Nah, baiklah. Tadi kita sudah belajar PPKN. Sekarang kita akan belajar matematika. Nah, matematika di sini sebagai pendalaman ketika hari Selasa kemarin ya. Jadi, agar kalian lebih memahami lagi tentang materi pecahan nilai uang. Nah, pada matematika ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengenal pecahan nilai uang, yang kedua adalah membandingkan pecahan nilai uang pada uang logam, yang ketiga adalah mengurutkan pecahan nilai uang logam. Selanjutnya, yang keempat, membandingkan pecahan nilai uang kertas, yang kelima adalah mengenal pecahan nilai uang kertas, dan yang keenam adalah mengurutkan pecahan nilai uang kertas. Nah, namun kita harus pahami dulu ya mengenai pengertian uang. Jadi uang ini merupakan alat pembayaran yang sah ya anak-anak. Nah, mata uang di Indonesia adalah rupiah. Dan jenis uang itu ada dua di sini di Indonesia, yaitu uang logam dan juga uang kertas. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang, yaitu uang logam. Nah, mata uang logam, satu buah uang logam disebut dengan satu keping. Nah, seperti ini ya, ini merupakan satu keping uang logam, yaitu uang 100 rupiah. Ditulis Rp 100,00. Dibaca 100 rupiah. Selanjutnya, uang 200 rupiah. Ditulis Rp 200,00. Dibaca 200 rupiah. Selain itu, juga ada lagi uang logam, yaitu uang 500 rupiah. Ditulis Rp 500,00. Dibaca 500 rupiah. Selanjutnya, uang 1000 rupiah. Ditulis Rp 1,000,00. Dibaca 1000 rupiah. Nah, yang kedua, selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan nilai uang pada uang logam. Nah, kita akan membandingkan ya. Dua pecahan nilai uang itu dapat dibandingkan ya. Nah, untuk membandingkan pecahan itu dapat menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil dari. Misalkan, ini uang 100 rupiah. Titik-titik dengan uang 500 rupiah. Nah, kira-kira titik-titiknya ini diisi apa ya nak ya? Apakah lebih besar ataukah lebih kecil dari? Nah, selanjutnya kita tulis dulu ya nak. Kita tulis seperti ini. Rp 100,00, Rp 500,00. Nah, ini dibacanya 100 rupiah, sedangkan yang ini dibacanya adalah 500 rupiah. Nah, ini kita isi. Apakah kita isi lebih besar dari ataukah lebih kecil dari? Nah, untuk melihatnya, kita bisa melihat nominalnya ya. Untuk nominalnya, dia sama-sama memiliki dua angka 0. Sama-sama memiliki dua angka 0. Selanjutnya kita bandingkan 1 sama angka 5. Nah, 1 sama angka 5 ini yang lebih kecil mana? Nah, yang lebih kecil adalah 1 ya nak ya. Nah, dari sini berarti uang 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah. Jadi seperti itu.
Nah, selanjutnya, nah di sini ada uang Rp1.000 dan Rp500. Nah, dengan kata 1000 sama 500, ini kita isi apa? Apakah Rp1.000 ini lebih besar dari 500 ataukah lebih kecil dari Rp500? Gimana? Ya, tepat sekali. Jadi uang Rp1.000 ini lebih besar dari uang Rp500 ya. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya adalah akan belajar mengurutkan pecahan nilai uang logam. Nah, caranya gampang banget ya. Nah, untuk mengurutkan pecahan nilai uang itu biasanya ada dua, yaitu yang pertama adalah mengurutkan pecahan nilai uang dari yang terkecil. Nah, maksud dari yang terkecil ini adalah yang paling murah. Dan yang kedua adalah mengurutkan pecahan nilai uang dari yang terbesar atau dari yang mahal. Ya, artinya adalah diurutkan dari nilai mata uang yang nominalnya paling besar ke nominal paling kecil. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, di sini ada uang Rp100, Rp500, dan juga uang Rp200. Urutkan nilai pecahan uang di atas dari yang terkecil. Nah, di sini dia sama-sama ratusan ya, Nak ya. Yaitu sama-sama memiliki angka 0 sebanyak 2. Selanjutnya kita akan bandingkan ya. Antara 1, 5, dan 2 mana yang lebih kecil? Gimana? Ya, tepat sekali adalah 100. Selanjutnya 200 dengan 500. Lebih kecil yang mana? Ya, tepat sekali lebih kecil Rp200 ya. Berarti yang terakhir ini kita isi Rp500. Jadi, urutan nilai pecahan uang yang dimulai dari yang terkecil adalah Rp100, Rp200, dan Rp500. Nah, selanjutnya untuk soal yaitu urutkan nilai pecahan uang di atas dari yang terbesar. Nah, ini kebalikannya Nak ya. Kita tulis dulu, ini adalah Rp100, Rp500, dan Rp200. Nah, ini kita lihat yang paling besar di sini adalah berapa? Ya, Rp500. Selanjutnya, antara 100 dengan 200 lebih besar yang mana? Ya, tepat sekali lebih besar yang Rp200. Berarti ini kita isi Rp100. Nah, untuk mengurutkan pecahan nilai uang logam, nah di Indonesia ini uang logam ada 4 ya. Yang pertama adalah uang Rp100, yang kedua Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Dan urutannya yang paling kecil ini adalah Rp100. Sedangkan yang paling besar uang logam itu adalah Rp1.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal pecahan nilai uang kertas. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengenal uang kertas, di mana satu buah uang kertas disebut dengan satu lembar. Nah, seperti di layar Nak ya. Ini ada uang Rp1.000, ditulis Rp 1000,00, dibacanya Rp1.000, dan uang Rp2.000 ditulis Rp 2000,00, dibaca Rp2.000, dan uang Rp5.000 ditulis Rp 5000,00, dibaca Rp5.000. Dan untuk uang Rp10.000 ditulis Rp 10.000,00, dibaca Rp10.000. Dan untuk uang Rp20.000 ditulis Rp 20.000,00, dibaca Rp20.000. Selain itu juga ada uang Rp50.000 ditulis Rp 50.000,00, dibaca Rp50.000.
Dan uang Rp75.000 ditulis Rp 75.000,00 dibaca Rp75.000. Dan untuk uang Rp100.000 ditulis Rp 100.000,00 dibaca Rp100.000. Dan untuk nilai Rp100.000 ini merupakan nilai terbesar dari uang kertas ya nak. Nah, untuk selanjutnya kita akan membandingkan pecahan nilai uang pada uang kertas. Nah, kita akan membandingkan, ini ada uang Rp1.000 dengan uang Rp2.000. Nah, ini kita isi apakah dia uang 1.000 ini lebih besar dari 2.000 ataukah lebih kecil dari Rp2.000. Gimana nak? Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, tepat sekali, yaitu lebih kecil dari Rp2.000. Jadi uang Rp1.000 lebih kecil dari Rp2.000. Selanjutnya ada uang Rp50.000 dengan uang Rp20.000. Nah, di sini apakah kita isi lebih besar dari ataukah lebih kecil dari? Kira-kira yang mana? Ya, tepat sekali, kita isi Rp50.000 ini lebih besar dari uang Rp20.000. Kita isi di sini ya, yaitu lebih besar dari. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan nilai uang pada uang kertas. Nah, di sini Ustazah punya uang Rp10.000, Rp2.000 dan juga Rp20.000. Kita tulis dulu ya. Rp10.000, Rp2.000 dan Rp20.000. Urutkan nilai pecahan di atas dari yang terkecil. Nah, paling terkecil yang mana nak? Antara Rp10.000, Rp20.000 dan Rp20.000. Ya, tepat sekali, yaitu Rp2.000. Selanjutnya, Rp10.000 dengan Rp20.000 lebih kecil yang mana? Ya, tepat sekali, yaitu Rp10.000. Selanjutnya, kita tulis ya, yang ini Rp20.000. Setelah kita urutkan dari yang terkecil, sekarang kita ganti urutkan dari yang terbesar. Nah, yang paling besar apa? Yang uang berapa? Ya, pinter, yaitu Rp20.000. Selanjutnya adalah uang berapa? Rp10.000. Dan yang terakhir adalah uang Rp2.000. Nah, setelah itu kita akan latihan soal ya nak ya. Jadi kita harus semangat. Nah, di sini Ustazah punya soal. Yang pertama, ada satu lembar uang berapa kira-kira? Uang Rp5.000. Kalau ditulis seperti apa nak? Oke, gimana? R nya besar ya, P nya kecil, terus 5 titik 0 0 0, 0 0 gitu ya. Jadi dibacanya ini Rp5.000. Untuk yang kedua, soalnya ada uang Rp1.000 dengan uang Rp500. Kira-kira ini kita isi apa ya? Apakah Rp1.000 lebih besar dari Rp500 ataukah Rp1.000 lebih kecil dari Rp500? Ya, tepat sekali. Jadi uang Rp1.000 dengan Rp500 ini kita isi ya titik-titiknya, yaitu lebih besar dari. Jadi uang Rp1.000 ini lebih besar dari uang Rp500. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita mengurutkan. Nah, di sini sebelumnya kita tulis dulu ya nak ya, ini uang berapa saja. Yang pertama adalah uang Rp500.
Oke, yang paling kecil ini adalah Rp500 ya. Selanjutnya, uang berapa? Ya, tepat sekali, yaitu Rp1.000. Setelah itu, antara Rp2.000 dengan Rp5.000, mana yang lebih kecil? Ya, tepat sekali, yaitu Rp2.000. Dan yang terakhir adalah Rp5.000. Nah, alhamdulillah anak-anakku, kalian memang hebat dan cerdas. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tugas anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Dan semua orang harus memiliki sikap santun dan adil terhadap saudara dan teman. Nah, sikap santun dan adil ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Selanjutnya, uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Dan uang terbagi menjadi dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, baiklah anak-anakku. Alhamdulillah, terima kasih dan semangat belajarnya ya, Nak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.